Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi wujubil jum'ati wa man tajibu alaihi. Tining fasal saya pertama engki paneka jelas sakia tentang wajib salat Jumat dan orang si wajib kenapa salat Jumat alaihi atas orang. Amma ujubu salatil Jum'ati alal a'yani fa huwa alladhi alaihi al-jamhuru li kauniha badalan min wajibin wa huwa ad-duhru walidhahiri qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Adapun wajibnya sholat Jumat alal a'yan atas beberapa pandangan, fahuwa maka adapun al-a'yan alladzi perkara alaihi paneka atas alladzi al-jamhuru tining pendapatnya ulama jamhur li kauniha karena badana sholat Jumat badalan paneka sebagai ganti min wajibin dari sholat si wajib, wa huwa tining sholat si wajib ad-duhru ingki paneka sholat duhur, walidhahiri qawlihi ta'ala ben karena dahirnya firman Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza nudiya li enalekana dipanggil li sholati kangkui alaksanaki sholat mi yaumil jum'ati dari hari Jumat fas'au maka berangkatlah ila zikrillahi kangkui azikir daka Allah wa dzarul bai' dan tinggalkanlah al bai' daka jual beli. Ti samangken gola maca akia kitab bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kadinto ajelasakia tentang fasal paneka ajelasakia tentang wajib-wajib sholat Jumat, tentang wajib-wajibnya sholat Jumat dan orang si wajib kangkui alaksanaki sholat Jumat. Jadi wajib paneka suatu perkara seka dima perkara paneka tantona wajib kangkui laksanaki. Jadi manakala meninggalkan tantona mendapatkan dosa. Jadi wajib paneka sesuatu yang apabila kaula sareng panjenengan alaksanaki maka mendapatkan ganjaran, tersukan apabila kaula sareng panjenengan meninggalkan maka mendapatkan dosa. Jadi tentang wajibnya sholat Jumat. Ki sholat Jumat paneka sholat saya laksanaki neng hari Jumat niki sebagaimana kaula sareng panjenengan paneka ampun alaksanaki neng saben-saben Jumat niki kadinto bertepatan neng bakto duhur. Ti samangken fasal ke paneka jelasake tentang wajib sholat Jumat dan orang si wajib kangkui alaksanaki sholat Jumat. Di dalam artian kita sateja orang, tak sateja manusia, tidak semua orang paneka wajib keangkui alaksanaki sholat Jumat. Tiada kalanya orang yang tak wajib kadangkala karena udur, karena sakit songkan,
otabana karena musafir tor lain-lain epon. Tika dinto deki beda syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Nah, banyak pandangan, banyak pendapat tentang masalah mengenai tentang sholat wajibnya sholat Jumat. Menurut jamhurul ulama bahwa sholat Jumat panika wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena bedalan sebagai ganti dari sholat duhur. Sehingga ning dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, enalekana panggil kangku laksanaki salat dari hari Jumat. Tentunya ning hari Jumat pada saat pelaksanaan salat Jumat, maka fas'au berangkatlah kangku adzikir. Maka berangkatlah deka masjid dalam rangka kangku laksanaki salat Jumat. Tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah aktivitas-aktivitas kaula sareng panjenengan inalekana bektona ampon masuk deka bektona salat Jumat. Kisah sebelumnya kaula sareng panjenengan manabi sebagai seorang petani kiambu hulu istirahat. Manabi sebagai orang atekeng sabak kelu tekengan naga disa. Tinggalkanlah aktivitas-aktivitas duniawi dalam rangka kangkuy mempersiapkan diri dalam alaksanaki sholat Jumat. Karena sholat Jumat panika menurut jamhurul ulama wajib. Wal amru alal ujubi tining amar Perintah adapun perintah alal ujubi panika menunjukkan atas wajib. Fas'au perintah, berangkatlah. Perintah amar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas wajib. Bahwa dalam alaksanaki sholat Jumat, karena sholat Jumat kadinto merupakan perintah dari Allah, sehingga ning dalam Al-Qur'annya kadinto ampun jelas fas'au ila zikrillah, berarti alaksanaki sholat Jumat gak disa dalam mana saminggu sakalian bertepatan dengan hari Jumat gak disa hukumma wajib. Wali kaulihi alaihi salatu wassalam la yantahinna aqwamun an wadaihimul jum'ah aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim. Nah, sementara neng pendapat lain wa dhahaba qaumun ila annaha min furudil kifayati wa an Malik riwayatun syadzatun annaha sunnatun. Ada sebagian kaum berpendapat wa dhahaba qaumun dan berpendapat siapa kaum ila annaha bahwa sesungguhnya salat Jumat min furudil kifayati panika termasuk dari fardu-fardu kifayah. Ki artena fardu kifayah panika manabi neng kampung rok-korok panika beda salah setong se alaksanaki sholat Jumat. Sebagian nah dalam alaksanaki sholat Jumat, sementara sebagian masyarakat rok-korok tak alaksanaki, maka se tak alaksanaki sholat Jumat nika gugur. Ki dalam artian tak oleh dosa. Menurut pendapatnya sebagian kaum. Ada sebagian kaum mengatakan berpendapat bahwa sholat Jumat ke panika termasuk dari fardu-fardu kifayah. Artinya cukup bekele. Makanya tak heran ning saben-saben kampung ni kan tak satu aja orang ni ka Jumatan. Beda si Jumatan si memang wajib karena memang ikut kepada pendapatnya jamhurul ulama. Beda sebagian orang yang korok nikah, beda sih memang tak pernah Jumatan. Berarti saya tak pernah Jumatan panika, berarti ngikuti pendapatnya kaum. Sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat panika termasuk fardu kifayah. Apakah mereka-mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat nikah salah? Gimana Nabi mengikuti kepada pendapatnya si fardu kifayah? Masuk di dalamnya kadinto. Kadinto saya mengikuti pendapatnya sebagian pendapatnya kaum. Bodoh boleh saya lebih ringan.
Wa an Malikin riwayatun syadatun annaha sunnatun. Ban riwayat ki dari Imam Malik, ban panika dari Imam Malik adapun riwayat yang syad. Annaha bahwa sesungguhnya salat Jumat sunnatun ingki panika sunnah. Ki artinya sunnah panika suatu pekerjaan manakala elaksanaki oleh ganjaran, manakala ditinggalkan tak elaksanaki berarti tak dosa. Di mana habis sholat Jumat neka ianggap sebagai sunnah bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat, berarti mereka neka tak dosa. Neka menurut sebagian riwayat, tetapi pendapat kepaneka merupakan pendapat yang syad. Riwayatun syadatun, ki artinya syad neka ragu, tidak bisa dijadikan standar hukum, nah tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nih dalam alaksanaki sholat Jumat. Ki karena neka merupakan suatu pendapat, ki karena pendapat kepaneka asyad ragu, mang ki artinya tidak napa ki istilahnya ki tidak bisa kita jadikan standar hukum, nah artinya kita tak bisa kangkui mengatakan atau mengamalkan bahwa sholat Jumat maneka sunnah. Jadi kalau sarang panjenengan tetap abeli deka pendapatnya jamhurul ulama, lebih ngastete ki jamhurul ulama paneka ki di dalamnya termasuk pada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, termasuk salah satu imam-imam yang 4. Selebih ngastete saya mengatakan bahwa sholat Jumat maneka wajib otabana fardu ain. Lah kenapa Kak Dinto mak pas beda telok pendapat, ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat maneka fardu otabana wajib, ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat maneka fardu kifayah, berarti saya mengatakan bahwa sholat Jumat maneka sunnah. Wasababu fi hadal ikhtilafi tasbihuha bi sholatil idi liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena mereka beliau para imam Kak Dinto berpendapat sebab di dalam perbedaannya kepaneka tasbihuha engki paneka menyerupainya sholat Jumat bi sholatil id kalaban sholat idil kalaban sholat telasan liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena firman, karena sabda Nabi, karena tebuna kanjing Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu idan, sangkuna ini hari ini ja'alahu Allahu atatiaki huda ka are kepaneka Allahu pasera Allah idan daka id. Nah hadis kepaneka hadis seamunyi inna hadza yaumun ja'alahu Allahu idan dijadikan pegangan oleh beberapa para ulama mujtahid tentang otabana kaitannya kalaban hukum di dalam alaksanaki sholat Jumat, sehingga beliau kepaneka berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena sholat Jumat kepaneka disamakan kalaban sholat id, didasarkan kalaban hadis Nabi inna hadza yaumun ja'alahu Allahu idan. Artinya beliau kepaneka berpendapat seperti kepaneka karena untuk menentukan apakah sholat Jumat nikah wajib, apakah sholat Jumat nikah termasuk fardu kifayah, apakah sholat Jumat kepaneka termasuk sunnah, kadisakan aropaaki hasil ijtihad, pemikiran dari seorang mujtahid mencurahkan segala kemampuan dalam rangka untuk menentukan suatu hukum. Kadisak saya maksud kalaban ilmu fikih. Makanya fikih saring syariah beda. Saring syariat, Nabi syariat mengatakan bahwa sholat 5 waktu wajib, ki wajib.
tidak ada ulama yang lain mengatakan sholat 5 waktu nikah sunnah sobum, karena itu sudah syariat. Tapi mana dikaji dalam ilmu fikihnya, kita bisa pun syariat, kimun pun wajib. Tapi kalau hasil ijtihad bisa diotak-atik oleh hasil pemikiran seorang mujtahid. Contoh lainnya padana niat. Contoh lainnya padana niat di dalam wudu, termasuk sukan. Contoh lainnya tertib. Padahal nih dalam Al-Quran bahwa farduna wudu pandai kan berdempak. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fausilu basulah muka wa aydiyakum, kemudian kedua tangan sampai cengkol, wamsahu biruusikum, usaplah sebagian sera, wa arjulakum, kemudian kaki sampai deka cacetek. Ketinggalan berdampak. Nah, menurut Imam Syafi'i, kenapa menambah detik 6? Katanya kalau rukunnya fardunya uduk, karena neng Al-Quran gak disahkan, tidak dijelaskan kalau berniat. Sehingga neng hadis Nabi innamal a'malu binniyat, sakapina perbuatan panika kalau berniat, maka ditambah. Artinya namun ala lakon apa-apa mun tak niati kan tersia-sia. Jadi tambahi sarang Imam Syafi'i. Terakhir karena tertib ditambahi tertib. Gak bisa hasil pemikiran seorang mujtahid. Gak bisa hanya fikih. Nah, hanya fikih. Produk seorang mujtahid, hasil pola pemikiran seorang mujtahid dalam rangka untuk menentukan suatu hukum syar'i. Kijaminannya, gimana beliau menentukan suatu hukum dan ternyata salah oleh kencaran. Mani jitahada fa'ahta'a falahu ajrun wahid. Jadi tingkatan seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, atau imam-imam yang lain, Imam Ghazali, kali sama Nabi menentukan suatu hukum dan ternyata salah, kasaki oleh ganjaran. Nabi tepat oleh 2 ganjaran. Falahu ajroni. Kalau salah, falahu ajrun wahidun, cukup 1 ganjaran. Kadisa pidana sarang tingkatan-tingkatan seperti kalau sarang panjenengan nikah memang jauh tak sabar apa nah. Jadi kaitannya kalaban hukum di dalam melaksanakan sholat Jumat, ulama beda pendapat. Jadi ada yang mengatakan fardu otabana wajib sebagai ganti dari sholat duhur. Ada yang mengatakan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Karena kesemua pendapat kepanika sama-sama menyandarkan, sama-sama mempunyai alasan tasbihuha bi sholatil id, karena menyerupai kepada sholat id, di mana sholat id gak disahkan juga 2 rakaat, didasarkan kepada hadis Nabi inna hadza yaumun ja'alahu wa idan. Kikadin to zaman sekedar pendapat nah. Artinya nama Nabi kalau sareng panjenengan ngulati sebagian masyarakat orang nak korok. Korok mata Jumatan. Mungkin napa norok si fardu kifayah. Kiwa bawalam. Napa norok si sunnah. Kijaman selebih saya makun sejamhurul ulama nih kapan. Selap mahelap na kalau sareng panjenengan. Artinya tetap norok selebih ngastete saya na. Jadi mata Jumatan norok si fardu kifayah cukup ibakele man so buka guguran. Boh mata Jumatan norok si sunnah ya. Umpon tanding-tandingan tandingan lagi dia. Takut lagi ika kebayan sajen lengah istilahnya, terlalu enteng nak hukum nih kah. Jadi membahas Jumatan. Bahkan dengan hadis Nabi tadi saya jelas lagi. Man taraka sholatal Jumat, pasira orang seating keleki ka sholat Jumat selama banyaknya 3 kali berturut-turut. Ni kabar dan pidatunya ke Khalil korang. Napa orang ke panika kafir, napa munafik korang. Tapi saya laksana aksi sholat Jumat 3 kali ni ka berturut-turut sobung karena tidak ada udur. Gimana udur lain boleh gak bisa.
Akatia ojan pada nak gelak kora. Gelak kalau metong jemaah kora mak sakodi ya. Tapi enten alhamdulillah. Sampun na imam ungke kano lebih saya kata mun awal-awal lo sasap ki. Tapi enten alhamdulillah untuk Masjid Nurul Huda Kora tetap kompak. Ki artena nang medalem makun punya artinya mun perak cuman Pak Polo nikah lebih. Ki menurut pendapatnya Imam Syafi'i Kak Dinto Ki tentang masalah jumlah di dalam melaksanakan sholat Jumat nih Kak Pak Polo. Ki Imam lain tak kau tu Pak Polo. Dua oleh Imam Masetong, Makmum Masetong. Teloan oleh, Pampak oleh. Nikah pendapatnya imam yang lain. Beda maksudnya kan tesukan nikah. Tentang masalah jumlah otabana jemaah dalam alaksanaki sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan satu orang wahidun ma'al imam. Kenging, Kak Disak menurut pendapatnya Imam Tabari. Kenging, artinya tak kau tupak poloreng. Misalkan dalam kampung nikah beda dua masjid otabana teloan. Kiparo. Beda seduan, beda seteloan, beda sisa polo. Nikah kenging sebagian pendapat nah. Ki menurut pendapatnya Imam Syafi'i kita tetap kenging kan toh. Beda nikah maksudnya belakang nih ya. Sateras epon wa amma ala man tajibu fa ala man ujidat fihi syurutu wujubis salatil mutaqaddimati wa wajada fiha sa'idan 'alaiha arba'ata syurutin ithnani bittifaqin wa ithnani mukhtalifun fihima. Adapun atas orang yang wajib apa sholat Jumat, maka fa'alaman, maka wajib atas orang yang dijumpai fihi di dalam orang syurutu wujubi sholatil Jumat, apa syarat-syarat wajibnya sholat Jumat al-mutaqaddimati yang telah dahulu. Artinya tentang syarat-syarat wajibnya sholat Jumat manika sebenarnya ning kita panto ampun jelas saki pun ning sablun-sablunna. Ki syaratnya sholat Jumat, syarat wajibnya sholat Jumat panika diantaranya ki kotu Islam. Kimun tak Islam kita wajib. Ki termasuk juga kotu sehat, sehat jasmani rohani, badanna sehat. Artinya bisa kangku laksanaki sholat Jumat. Gimana badannya tak sehat songkan kita wajib. Rohaninya gila misalkan, badannya sehat tapi rohaninya gila, kita wajib juga. Kadisa ampun lestari jelas sakit tentang syarat-syarat wajibnya. Nah kemudian Kak Dinto ada 4 menambah kepada 4, cuman yang 2 menjadi kesepakatan para ulama dan 2-nya itu menjadi perselisihan. Amal muttafaqu alaihi ma fadzukuratu wassihatu. Yang menjadi kesepakatan para ulama mujtahid tentang syarat di dalam melaksanakan sholat Jumat, syarat-syarat wajibnya sholat Jumat, laki-laki gimana bini tak wajib, mana bini laksanaki sholat Jumat ki tetapnya mana pun tak wajib nih guys. Bini tak wajib lalaki kadin tak wasihatu, kemudian sehat jasmani rohani. Fala tajibu ala imroatin, maka tak wajib apa sholat Jumat ala imroatin atas orang bini, wala ala maridin ban punten tak wajib sholat Jumat atas orang sesake bittifakin kalaban kesepakatan ulama. Lakin in hadaru kanu min ahli Jumat. Wa mal muhtalifu, perbedaan fihima di dalam keduanya. Fihima al-musafiru wal abdu, orang musafir, orang bepergian. Di mana orang bepergian kadisa menjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tak wajib, ada yang mengatakan wajib. Termasuk hamba, budak. Jadi yang 2 nikah, yang 2 orang musafir dan budak nikah jadi terjadilah perselisihan para ulama. Jadi mana musafir ada ulama yang mengatakan tak wajib.
Fal jamhuru ala annahu la tajibu alaihi mal jum'atu. Maka menurut jamhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa sesungguhnya orang musafir panika tak wajib alaihi atas keduanya orang musafir dan budak al jum'atu wanapa alaksanaki sholat Jumat. Orang pepergian menurut jamhurul ulama ben budak panika tak wajib. Misalkan dari kantor pepergian musafir, yang penting persyaratannya gadis ampun terpenuhi, jadi tak wajib dalam alaksanaki sholat Jumat. Termasuk sukan budak gadis tak wajib sukan dalam alaksanaki sholat Jumat. Wa Daudu wa ashabuhu ala annahu tajibu alaihimal Jumatu. Nah, sedangkan menurut Imam Daud dan sahabat-sahabatnya Imam Daud, ala annahu atas sesungguhnya la tajibu alaihima tak wajib alaihim atas keduanya orang musafir dan budak al jum'atu, tajibu wajib alaihima atas keduanya orang musafir dan budak al jum'atu pun apa salat Jumat. Jadi ada perselisihan pendapat. Jamhurul ulama mengatakan bahwa orang musafir sareng budak panika tak wajib. Sedangkan menurut pendapatnya Daud sareng wa ashabuhu mengatakan bahwa orang musafir ben budak panika wajib kangkui alaksanaki sholat Jumat. Kimun orang sing ngastete ongku ki tergantung makun ki mau ikut pendapatnya se tak wajib napa se wajib. Kimun sakirana situasi dan kondisinya nih kaki bisa akan ku laksanaki Jumat, ki biasa anak kadi sak toron mohon pendapat ke masjid ke orang tinggal norok bes lainnya. Kimun sakirana pun tak bisa situasinya, napa boleh pas rombongan takut ditinggal, kita pun apa norok tak wajib istilahnya kangku laksanaki sholat Jumat. Ki mengikuti jamhurul ulama nih. Kenapa terjadi demikian? Perbedaan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Wa sababu ihtilafihim ihtilafuhum fi sihatil atharil waridati fi dzalik. Huwa qauluhu alaihi salatu wassalam. Sebab perbedaan pendapatnya mereka, engki panika perbedaannya mereka di dalam sihatil athar warid fi dzalik, ya tetap berpegang kepada hadis Nabi al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Adapun sholat Jumat engki panika hak sewajib atas saben-saben orang Islam dalam jamaah, kecuali saya tak wajib berdempak abdun budak, abdun mamlukun. Saya nomor 2 imraatun babini. Saya nomor 3 sabiyun. Saya nomor 4 maridun, orang songkan. Tiba dempak saya. Bahkan ada yang menambah illa khamsatan, kecuali ada 5 wafihi au musafirun. Nah, termasuk orang musafir nikah. Lah kenapa orang musafir sareng budak ke panika tak wajib? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, karena pendapatnya dari dua perbedaan pendapatnya beliau-beliau ke panika tetap sama-sama berpegang kepada hadis Nabi akatia sampun saya sebut. Kiartena pada tak salah nah. Pada sami-sami berpegang kepada hadis Nabi. Kikani kasih diistilahkan kalaban fikih, hasil ijtihad dari beliau-beliau sehingga pas beda pendapat. Nah, untuk memahami hadis Nabi ke panika, Kak Dinto nikah pas akhirnya terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang musafir sareng budak panika tak wajib alaksanaki Jumat. Ada yang mengatakan bahwa orang musafir sareng budak panika wajib kaangkuy alaksanaki sholat Jumat. Jika masih tepat dan salah, kita pada tepat nih kak. Karena sama-sama berpegang kepada hadis. Sama-sama berpegang kepada hadis Nabi. Jadi lebur manabi perbedaan pendapat.
Nah kadangkala kalau sarang panjenengan karena memang kekurangan referensi ben banyak setai kawan ini, ketika ada satu pendapat tak sesuai ben kita, kadang-kadang pas salah lagi ya. Padahal pendapat kan nih kak beda juga referensinya. Anggaplah pada kita sebagai orang NU nah. Sementara di tetangga kita lain organisasi. Ya kadang-kadang gampang menyalahkan. Si A salah, si B salah karena tidak sama pandangan pendapatnya. Nah pas kawan ini kalau sang panjenengan tidak sama. Karena memang kita kekurangan banyak referensi. Banyak saya kawan ini nah. Kalau tak pakai banyak orang tentang organisasi tetangga kita. Kita, mereka tak banyak orang tentang organisasi kita. Akhirnya sama-sama saling menyalahkan. Karena memang kekurangan referensi, karena kekurangan pemikiran kita. Banyak tak kau nengi. Akhirnya sama-sama saling menyalahkan. Al-Faslustani fi syurutil Jum'ati. Tining fasal nomor 2 yang kipanika jelas sakia tentang syarat-syarat Jumat. Bada istilahnya syarat-syarat wajibnya Jumat. Bada tentang syarat-syaratnya Jumat. Macam sana apapun. Ki sakadin toh napa sampon kola nyampiaki sakodik muka-muka barokaah, muka-muka tetia tambahan ilmu sebarokah sehingga nafatun kola sarang panjenengan panika bisa ngamal lagi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah.